Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kita semua ya, dimana channel ini adalah merupakan channel berbagi informasi sekaligus membagi tutorial. Di sini kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan, untuk men-sharing, yaitu bagaimana cara membuat Google Form atau Google Formulir di laptop atau PC ya. Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah koneksi internet ya, yang paling utama. Kemudian akun Gmail. Jadi Google Form ini adalah harus memasukkan akun Gmailnya ya, jadi tidak bisa langsung tidak membukakan Gmail. Jadi yang pertama buka dulu browser kalian teman-teman ya. Buka browser kalian, baik itu Mozilla ataupun Google Chrome. Nah, jadi kalau udah buka seperti ini ya, kita langsung saja bisa langsung di search aja di sini Google Form atau Google Form bisa. Nah, kita enter aja. Kemudian di sini ada Google Form sign in. Kita klik aja ini. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya. Berbagai macam menu ya. Yang pertama yang kita gunakan ini ya, yaitu halaman baru yang kosong ini. Kita ingin membuat formulir. Jadi yang di atas ini adalah judul. Jadi yang paling atas ini judul formulir kita. Misalkan kita akan membuat tentang formulir PMB atau penerimaan mahasiswa baru, misal ya. Formulir PMB. Formulir kenapa sih? Formulir PMB 2022-2023 misal ya. Jadi di sini adalah judul formulir yang akan kita buat. Nah, yang di bawah ini kita bisa isi dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita butuhkan. Misal kita dalam formulir PMB atau penerimaan mahasiswa baru, kita yang pertama diperlukan adalah nama lengkap. Nah, kita isi aja nama lengkap. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada di sisi kanannya ya. Ada beberapa pilihan untuk jawabannya. Jadi yang pertama ada jawaban singkat, yang kedua adalah jawaban paragraf. Kalau jawaban singkat pasti jawabannya pendek-pendek. Kalau paragraf pasti panjang ya. Atau bisa juga pilihan ganda misalnya. Jadi ada beberapa macam di sini ya. Kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita kalau lama lengkap pasti jawaban singkat aja, jangan panjang-panjang. Nah, untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain, kita di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama tambah pertanyaan, yang kedua import pertanyaan, yang ketiga tambah judul dan deskripsi, yang keempat tambahkan gambar, yang kelima tambah video, keenam tambah bagian. Jadi kalau kita ingin menambah pertanyaan lagi, yaitu klik ini aja, klik. Terus yang kedua yang kita butuhkan untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin bisa kita pilihan ganda aja ya. Pilihan ganda yang pertama laki-laki. Yang kedua misal perempuan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah agama. Kita tambahkan lagi
Yang ketiga yang kita butuhkan adalah agama, misalnya ya. Agama, kita bisa pilih beberapa jawaban. Kita pilih ini aja ya. Misal agama, Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Katolik misalnya. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Nah, udah. Ini aja. Kemudian selanjutnya kita misalkan ingin menambahkan tempat tanggal lahir atau tempat lahir misalnya. Tempat lahir di sini. Tempat lahir. Di sini pilih aja jawaban singkat ya, bebas sih sebenarnya. Mau ini juga gak apa-apa, sesuai keperluan aja. Kalau misalkan yang panjang-panjang atau berupa deskriptif, pilih yang paragraf aja, yang panjang-panjang ya. Kalau jawaban yang singkat-singkat, misalkan nama-nama tempat, pilih jawaban yang singkat aja. Kemudian kita tambahkan lagi tanggal lahir misalnya, tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal aja. Jadi jangan jawaban singkat. Pilih tanggal. Nanti yang keluar di sini bakal berupa kalender ya. Jadi kita tinggal pilih aja tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, seperti itu. Kemudian di sini, nah, tambah lagi. Kemudian yang selanjutnya, misalkan kita ingin menambahkan alamat rumah. Alamat rumah di sini. Rumah pasti ya. Alamat rumah. Nah, di sini kita kalau membutuhkannya yang panjang, kata-katanya panjang, kalimatnya panjang, kita pilih aja yang paragraf. Kalau jawaban singkat takutnya tidak muat gitu ya. Jadi pilih paragraf aja kan. Alamat rumah pasti panjang-panjang. Kemudian, nah di sini juga bisa menambahkan ya, lupa saya. Jadi di sini juga bisa diubah. Misalkan ingin ditebal ya, ingin dimiring bisa, ingin digaris bawahi bisa. Lupa juga saya. Kalau ini misalkan ini wajib diisi, maka di sini harus dicentang dulu ya. Jadi di sini dicentang wajib diisi. Jadi kalau ini misalkan tidak diisi, keliwat gitu ya, maka ini tidak bisa dikirim atau tidak bisa disubmit. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini ya, ini wajib diisi, kita centang aja. Ini wajib diisi, kita centang aja gitu. Centang. Tempat lahir, centang. Jadi nanti tidak bisa dilewat ya. Alamat rumah, kemudian di sini juga bisa nambah lagi misalkan email. Yang kita butuhkan misalkan email ya. Nah, di sini jawabannya jawaban singkat aja ya. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan misalkan nomor HP ya. Nomor HP. Kita pilih jawaban singkat aja. Kita tambah lagi misal asal sekolah. Sekolahnya dari mana ya. Dan jurusannya. Kan ini formulir tentang mahasiswa baru ya. Kemudian tambah lagi tahun lulus ya, misalkan tahun lulus misal. Ini jawaban singkat aja. Nah, satu lagi aja lah.
Jadi yang terakhir misalkan ada pilihan prodi atau pilihan program studi. Nah, di sini kita masukkan dan pilih yang pilihan ganda bisa. Kalau ini yang centang ya, jadi isinya dicentang. Coba kita pilih ini aja ya. Misal ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian opsi yang kedua pendidikan ekonomi. Yang ketiga misal pendidikan matematika. Kemudian pendidikan bahasa Inggris. Kemudian pendidikan IPA misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu formulir yang sudah kita buat. Klik aja kalau mau lihat dulu. Nah, di sini kita bisa mengisi. Misalkan nama saya. Nah, nama lengkap Ginanjar Ahmad. Kemudian jenis kelamin laki-laki, agama Islam misalkan ya. Tempat lahir Garut. Misalkan Garut. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal lahirnya berapa, tahunnya berapa misalkan ya. Kalau saya misal alamat kampung apa gitu lah ya, email apa bebas lah ya, Asep misalnya Asep Juandi@gmail.com. Nah, seperti itu. Nomor HP 08 ini aja. Asal sekolah misal SMA 20 Garut misal ya, tahun lulus 2019 misal. Program studi yang saya akan pilih yaitu misalkan pendidikan ekonomi, kita centang aja. Nah, seperti ini ya, cukup simpel sih sebenarnya dan cukup mudah. Jadi yang kita butuhkan cuma koneksi internet. Nah, tinggal kirim misal ya. Nah, untuk jawaban yang telah dikirim tadi masuknya ke mana? Jadi jawaban yang tadi itu masuknya ke sini. Nah, masuknya ke sini. Nama aja ini. Nama lengkap Ginanjar, laki-laki. Nah, seperti ini. Nanti bisa juga dibuat spreadsheet ya, bisa dibuat spreadsheet baru nih. Jadi dibuat kalau di Microsoft Word dibuat Excel-nya. Jadi datanya waktunya juga ada di sini. Nah, untuk kesetelan nih, misalkan kita hanya membatasi satu jawaban, jadi kita klik aja yang ini ya. Jadi kalau misalkan ada jawabannya, jadi nanti kalau kita ngisi 2, maka yang masuknya juga akan 2. Misalkan Ginanjar Ahmad ada 2 di sini, misalkan ya. Jadi kalau kita aktifkan ini, batasi ke satu jawaban. Nah, nanti yang masuk
ke spreadsheet ini atau ke jawaban yang ini hanya satu, misalkan Ginanjar Rahmat hanya satu aja, jadi nggak bisa ngisi lagi gitu loh. Seperti itu ya. Nah, misalkan kalau sudah jadi seperti ini, di sini ada beberapa icon ya. Ini itu untuk tema sebenarnya. Ini untuk tema. Ini bisa kita pilih yaitu headernya itu yang di atas ini. Jadi kita bisa pilih gambar sesuai dengan tema ataupun formulir yang kita buat. Misalkan ya, kita misalkan tentang sekolah, yaitu coba yang ini saya sisipkan. Nah, jadi kita keluar di sini, akan keluar gambar di sini, keluar gambar ya di sini. Nah, di sini kita juga bisa atur warna sesuai dengan keinginan kita ya. Latarnya juga bisa diubah sesuai dengan keinginan kita juga ya. Nah, ini untuk header. Untuk headernya kita bisa ubah jenis fontnya ya. Jenis fontnya bisa di sini sangat banyak. Kita bisa ubah. Ada berbagai macam jenis font atau jenis teks ya yang terdapat di sini. Di pertanyaan juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita kayak gini ya, kayak gini, kirim. Kalau sudah selesai, jadi semua ini tersimpan di akun Google kalian ya teman-teman. Jadi tersimpan otomatis meskipun kalian tidak mengklik save gitu ya, tidak menyimpan secara manual. Jadi ini otomatis tersimpan di akun Google kalian masing-masing ya. Jadi kalau sudah misalkan sudah beres di sini, kita kirim aja ya, bisa. Kirim formulir. Nah, di sini kita ada linknya ya, diperpendek aja. Kalau kepanjangan kita bisa perpendek linknya dengan klik ini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita salin, kita bagikan ke grup ataupun ke orang-orang yang ingin mengisi formulir ini yang kalian buat gitu loh. Nanti jawabannya ada di sini, nama lengkap ada di sini. Nah, ini ya daftar nama yang sudah mengisi ya. Jadi di sini juga bisa dibuat sebuah Excel atau spreadsheet ya, kalau di Google spreadsheet. Nah, jadi data-data yang tadi sudah mengisi akan dikumpulkan di sini. Seperti itu, gampang sekali ya teman-teman. Baik, mungkin dari saya sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komentar aja ya. Kita sharing-sharing aja ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.